Mistar TV. Keberadaan pedagang kaki lima atau PKL di Pasar Baru Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dirasakan semakin tidak terkendali. Mereka berjualan hingga ke badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan parah. Kondisi ini membuat pedagang resmi yang berjualan di dalam pasar merasa dirugikan. Seperti yang disampaikan Parmi, salah seorang pedagang lama, kehadiran PKL membuat pembeli enggan masuk ke dalam pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok. Orang belanja, mobilnya di depan, kami di belakang sunyi. Lagi pula di depan ini mudah menjangkaunya, kalau di belakang ini kan jauh, jadi semuanya di depan aja. Yang di depan. Jadi kami mohon yang di depan tuh digusur aja ke belakang, jadi biar merata, adil. Hal senada diungkapkan Sriani. Ia mengatakan saat ini pembeli lebih memilih berbelanja di pinggir jalan karena dianggap lebih praktis, membuat pendapatan pedagang resmi di dalam pasar menurun drastis. Di depan, arah ke belakang semua, biar tertib, biar supaya orang belanja ke belakang semua. Oke kan? Karena ada yang belanja jam segini kan sayuran kami masih banyak, ini masih numpuk. Sayuran kami masih banyak, terhalang orang tuh di depan. Ya orang depan dibawa ke belakang semua, biar supaya tertib. Orang depan dimakan tuh. Merespon keluhan ini, Komisi 3 DPRD Kabupaten Langkat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pasar pada Senin pagi 26 Mei 2025. Ketua Komisi 3 Pimanta Ginting mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat yang mengeluhkan dampak keberadaan PKL terhadap arus lalu lintas dan keseimbangan ekonomi pedagang di dalam pasar. Jadi hari ini kita dari Komisi 3 ataupun Komisi DPRD Kabupaten Langkat, bagaimana beberapa hari lalu kami mendapat laporan langsung video call dengan beberapa masyarakat pedagang yang ada di pajak Tanjung Pura. Nah, di mana mereka menyampaikan keluhan dan memang selama ini juga memang kita melihat kesemrawutan yang terjadi di samping pajak yang disediakan pemerintah tidak diisi, di depan terjadi lalu lintas kesemrawutan yang luar biasa, dan kita juga melihat tidak ada PAD atas apa yang terjadi di depan. Nah, ini kita putuskan sama-sama dengan OPD terkait instansi terkait turun ke lapangan melihat langsung itu respon kita. Nah, dengan demikian kami sudah himbau pada seluruh pedagang yang ada di luar agar supaya mereka direlokasi ke dalam, dan semua pedagang yang memakai bahu jalan yang manapun dia, kita tidak melihat ataupun memperkonsentrasi apakah dia masyarakat atau mungkin dia ada oknum tertentu yang membekininya. Kita tidak peduli, kita samakan semua esoknya reputasi kembali. Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 Rahmat Rinaldi menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban, keteraturan, dan kelestarian lingkungan hidup, terutama di kawasan pasar tradisional. Para masyarakat pedagang, mereka sebenarnya tidak keberatan dengan memberikan edukasi, dan justru mereka ini bersamaan bahwa beberapa waktu yang lalu ada kelalaian dan kesalahan, mereka memahami itu. Tapi ke depan mereka ingin bersama-sama untuk membangun. Nah, saya katakan secara undang-undang, secara Perda nomor 8 2019 tentang ketertiban umum sudah ada. Hanya tinggal lagi bagaimana kita masyarakat menyadari bahwa ketertiban umum itu penting. Dan sisi PAD saya yakin bahwa khusus untuk Perindah ini kalau akan kita lakukan di semua pasar-pasar tradisional seperti ini,
dan perhubungan juga, saya yakin bahwa peningkatan PAD akan signifikan. Maka di teman-teman media juga kami mohon kerjasama ini untuk bagaimana mengedukasi secara media juga, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa ketika ketertiban umum ini bisa kita tonjolkan, dan ini menunjukkan sebuah ciri bahwa kita manusia yang punya keberadaban. Karena orang yang tertib itu biasa cenderung dengan hal-hal yang kebaikan. DPRD Langkat berjanji akan menindaklanjuti hasil sidak ini dengan koordinasi lintas sektor agar penataan pasar dapat dilakukan secara adil tanpa mengorbankan mata pencarian siapapun. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim Mistar TV, Bayu dan Naomi melaporkan.